Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana sore hari ini, ikhwan fillah, hazanillahu yakum. Kayaknya lemes-lemes nih kayaknya nih ya. Gimana kaifa halukum? Alhamdulillah. Kumaha sadayana? Benar ya? Betul. Benar. Benar. Ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Mana salahnya? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudsirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana lakum raqibah. Alhamdulillah, brother and sister fillah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang enggak kita ngumpul di sini? Masya Allah. Yang jomblo masih ada? Masih hidup? Senang, Masya Allah. Yang pacaran masih ada? Yang datang ke sini sama pacarnya ada? Mudah-mudahan di momen Hijrah Fest 2018 JCC Senayan kita sama-sama memutuskan pacar kita pada malam hari ini insya Allah. Yang masih pacaran kita doain mudah-mudahan putus. Yang masih ngarep sama mantannya mudah-mudahan dijauhkan mantannya. Yang masih ngeceng mudah-mudahan dijauhkan kecengannya. Yang jomblo mudah-mudahan segera menikah insya Allah. Aminnya kenceng banget. Ya Allah. Semuanya ngumpul di JCC Senayan dalam keadaan berbahagia, dikumpulkan dengan iman dan takwa. Semua datang jauh-jauh, ada yang dari Bandung, ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, Jayapura, dari Bali, dari Brotherland, Tanah Abang. Maaf Ustaz. Brotherland, Orange Field, Kebon Jeruk. Sunday Market, Pasar Minggu. Semuanya berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah, alhamdulillah. Ada 3 kenikmatan yang Allah berikan pada sore hari ini. 1, nikmat hidup dan nikmat sehat. Nikmat hidup Allah berikan kepada segenap umat manusia untuk senantiasa kemudian memperjalankan kehidupannya. Untuk kemudian senantiasa dia beraktivitas. Ciri manusia hidup, pertama bergerak, yang kedua pasti punya masalah. Tidak mungkin manusia hidup tanpa masalah, nggak mungkin. Kenapa orang yang bunuh diri itu karena pengen selesai masalahnya. Pengen selesai, jadi dia berusaha untuk bunuh diri. Dia lupa nanti ditanya sama malaikat, man robuka. Dan dia tidak bisa menjawab ketika ditanya, man robuka, kemudian dia jawab, apa urusan Anda menanyakan hal itu kepada saya? Nggak bisa. Itu harus dijawab. Dan nikmat hidup ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cirinya Allah sayang sama kita. Cirinya Allah menginginkan kita memperbaiki taubat kita. Allah menginginkan kita meningkatkan amal soleh kita. Jadi mudah-mudahan kita bersyukur untuk hal yang pertama, nikmat hidup dengan nikmat sehat. Nikmat yang kedua, nikmat merdeka. Bebas untuk memilih mau datang atau enggak. Mau datang ke sini atau enggak. Yang datang bersyukur. Yang enggak datang jangan nyinyir. Kalau udah yang datang, 1 nikmat hidup, nikmat sehat, yang kedua nikmat merdeka, bebas mau datang atau tidak. Tapi setiap pilihan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka setiap penglihatan kita, pendengaran kita, gerak langkah kaki kita, semuanya akan kemudian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha syari'ul hisab. Perhitungan Allah sangatlah begitu cepat, luar biasa. Setiap tetes hujan yang datang ke tubuh kita, mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa kita. Setiap lapar yang kita nunggu nanti. Ini akhwat udah pada makan belum? Makan nanti sakit. Aku nggak bisa ngeliat kamu sakit. Kalau kamu sakit nanti aku harus nengok kamu.
Aku harus bawa buah-buahan, harus bawa kue, harus bawa obat. Boros tahu enggak? Ikhwan udah pada makan belum? Kalau Ikhwan belum makan, mau makan terserah. Kalau Ahwat harus diperhatikan, semuanya ya. Sehat ya teh ya semuanya, Masya Allah. Masih pada muda-muda loh. Ini kalau lagi pakai baju bebas kayak anak SMA semuanya, subhanallah. SMA angkatan 70. Nikmat merdeka bebas buat milih, mau datang atau enggak. Mau menyatukan atau memisahkan. Maka setiap pilihan ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bitaghut wa may yu'min billah. Tidak ada paksaan dalam mengikuti aturan Islam, namun sesungguhnya semua sudah jelas. Mana jalan ketakwaan, mana jalan kesesatan. Siapa saja yang memilih jalan takwa, maka Allah akan berikan kepadanya, Quran surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu ayyadiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Berkehendak kemudian ditanamkan nikmat iman dan Islamnya, maka nikmat yang ketiga, nikmat hidup dan sehat, nikmat kedua, nikmat merdeka, yang ketiga, nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam, ini yang paling mahal. Wallahi, kesempatan hijrah fest kali ini bukan untuk teman-teman yang sudah hijrah saja. Belum tentu kita benar-benar dalam hijrah kita, ikhwan. Belum tentu kita benar-benar serius dalam proses perubahan diri kita. Kadang sampainya di fisik kita perubahannya. Kayaknya kelihatannya luar biasa. Yang di depan, Masya Allah, merah, anak hitam. Anak harusnya di tengah. AC Milan, Ustaz. Oh, AC Milan. Anak Persib. Berani ya ngomong di Jakarta Persib. Anak Persib. Ini di Jackmani. Oh iya, anak lupa. Tapi babe gua kan orang Jakarta. Babe kan orang Pulau Gadung. Bokap Persija, ana Persib. Nggak pernah kemudian di rumah ana bilang bokap gua bunuh ntar, nggak pernah. Begitupun bokap kepada saya nggak pernah. Apa yang menyatukan kita? Iman dan Islam. Ketika sudah ada tertancap keimanan, tertancap keislaman. Ustadz Betawi, The Jack, Kang Boni, Bandung, Persib. Tapi kami tetap tidak ada jarak, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ini menyatakan dengan menyatukan. Dasar, sadar, sabar. Dasarnya kalimat tauhid. Ada kesadaran kemudian untuk senantiasa bersatu. Getek juga ya. Dasarnya kalimat tauhid. Sadarnya kemudian kenikmatan untuk bersatu, ukhuwah Islamiyah. Lalu yang ketiga ada kesabaran dalam mempernyatukan. Pasti ada bedanya, ada sikap dan sifat dari Kang Boni yang mungkin oleh Ustadz tidak disukai. Atau ada kebiasaan dari Kang Boni yang mungkin Ustadz tidak sukai. Begitupun demikian. Tapi yang namanya persatuan bukan masalah bedanya. Tapi bagaimana kita bertoleransi. Saling menghargai satu dengan yang lainnya dalam proses kenikmatan iman dan Islam. Memperjalankan keimanannya untuk sampai kepada ketakwaan. Masya Allah, Allah persatukan kita semua di sini. Ikhwan, semuanya dipersatukan. Mau dari Bandung, mau dari Jakarta, nggak disekat-sekat. Mau dari Surabaya, mau dari Malang, nggak ada sekat-sekat. Mohon maaf, mau beda jabatannya, antum pejabat atau bukan, antum rakyat atau bukan, antum misalkan lulusan S1, S2, S3 atau D3 atau SMA, SMP, nggak ada perbedaan di antara kita semua. Penghasilannya nggak ada perbedaan semuanya. Semuanya kesini kita kumpul semuanya. Mau yang jomblo, yang udah punya istri 1, istri 2, istri 3, istri 4. Allahu Akbar. Kalau cari yang nyaman doang, kalau membuat wanita nyaman doang gampang. L'Oreal pun bisa membuat wanita nyaman. Yang ada double wingsnya. Maka Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi 3 kenikmatan ditambah kemudian nikmat iman yang kemudian Allah kehendaki kita semua untuk sampai ke sini. Ada dasarnya kita datang ke sini. Apa dasarnya? Kalimat tauhid. Yang menyatukan kita kalimat tauhid. Yang kemudian mendorong kita untuk sampai ke sini. Demi Allah, tidak ada di JCC Senayan di acara Hijrah Fest ini ketika duduk kemudian tersadarkan. Kang Boni tadi buka, Assalamualaikum. Tiba-tiba ada jamaah bilang, Astagfirullahaladzim, aku di mana? Gak ada. Semua dengan ada dasarnya, ada sadarnya. Gak mungkin seorang akhwat ke toilet tiba-tiba nanya, aku mau ngapain? Sampo dulu, Nature dulu, atau scrubbing, facial foam, blush on, foundation, day cream, night cream, lipstick, lip gloss, lip balm, hand body lotions, lulur sinzui, bangkoang.
Ada Wardah di depan, pakai Wardah, ikhwan pun akan terlihat cemerlang. Tinggal digosok-gosok, gosok wajahnya, set, auranya terpancar. Ini lihat wajahnya cerah-cerah. Cerah itu dua, ada pancaran keimanan, atau yang kedua, mendekati kematian. Atau dasarnya kalimat tauhid. Dengan kalimat tauhid nggak ada beda jadinya. Kita sama-sama, mau dari mana? Antum my brother, antum saudara gua. Ini saudara kita nih, kita ketemu, Masya Allah. Ikhwan tuh kalau ketemu kan kadang kita gengsi ya. Pedes gitu kalau ketemu teh. Bro, mana aja sih lu, masih hidup aja gitu. Kalau ahwat, ketemu sama ahwat lagi 500 meter sebelumnya udah teriak. Kamu. Nama Ica, panggilan Caca. Kalau Icanya rada gendut dipanggilnya Cadut. Caca gendut. Ikhwan panggilannya emang pedes. Nama Rizky, rambut keriting disebut kambing. Ikhwan rada hitam dikit disebutnya Maghrib. Kenapa dipanggilnya Maghrib? Ustaz, hitam banget Ustaz. Lah teman lu itu yang sebelahnya lebih hitam lagi disebutnya apa? Kosu Ustaz. Apa kosu? Qobla subuh Ustaz. Subhanallah. Jahat amat. Dasar, sadar. Ada kesadaran nantinya setelah ada dasarnya. Dasarnya kalimat tauhid, ada kesadaran. Ini my brother, ini saudara saya, ini saudara saya. Ketemu ahwat pun kita nggak akan ngegombalin. Demi Allah tidak ada pacaran syar'i. Ustaz saya nggak pacaran kok Ustaz. Cuman tadi datang ke JCC-nya kita bareng. Aku takut pacar aku teman aku yang bawa motor jatuh jadi aku peluk. Oh ada ya, pacaran dimulai dengan bismillah diselesaikan dengan hamdallah. Subhanallah. Terus kalau yang putus yang syar'i gitu langsung pembukaan dulu. Innal hamdalillah wa nabu. Wah subhanallah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir. Panjang. Mohon maaf kita kayaknya putus. Subhanallah. Nggak ada. Selesaikan, putuskan hari ini insyaallah. Bismillah. Jangan kejar makhluknya, tapi kejar yang punya makhluknya insya Allah. Dasar, sadar. Setelah dasar, sadar, ada sabar. Dalam menyatukan, perlu kemudian menyatakan. Dalam menyatakan ukhuwah Islamiyah, perlu dinyatakan. Apa pernyataannya? Ketika sudah tertancap kalimat tauhid, tumbuh kesadaran dalam diri kita, maka kemudian kita bersabar dalam senantiasa mencintai seseorang. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan kepada kita semua, kau tidak akan sampai kepada kecintaan yang terbaik sebelum engkau mencintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. You are my brother. Ada apa-apa masalah, ayo ceritakan padaku sayang. Brother, belum makan, ayo cerita. Ayo kita cari makan bareng. Ada sama dimakan, gak ada sama dicari. Ahwat juga my sister fillah. Ada apa-apa masalah dengan ahwat, ada masalah dengan ahwat, Kang Boni yang paling depan akan kemudian melawan semuanya insya Allah. Gak terima kalau ahwat dihinakan. Makanya kenapa Kang Boni minta putus? Karena banyak ahwat dihinakan. Yang selalu disakitin cewek atau cowok? Ayo jawab dengan jujur, yang selalu disakitin cewek atau cowok? Yang selalu dihianati cewek atau cowok? Yang selalu dibohongin cewek atau cowok? Wanita selalu benar. Yang selalu ngebohong cewek atau cowok? Yang selalu mengkhianati cewek atau cowok? Yang selalu menyakitin cewek atau cowok? Parah. Kayak nggak nempel pengajian selama ini ya. Selalu kita yang disalahin. Hei ahwat, silakan kau mencari seorang laki-laki yang kau anggap tampan dan dia begitu menawan bagi dirimu. Silakan. Tapi ingat, di belakangmu ada kami yang senantiasa menahan dengan rindu dan sakit itu. Hidup jomblo. Masya Allah, Anda sampai jam berapa sih? Oke, waktu habis. Jadi kesimpulannya, apa kesimpulannya?
Dasar, sadar, nikmat. Satu, nikmat. Oke, closing nih. Satu, kenikmatan yang Allah berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Seandainya engkau berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kau tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Jangan pernah bosan untuk bersyukur. Jangan pernah lelah untuk bersabar. Ada sesuatu yang kadang Allah hadirkan bukan untuk kemudian kita nikmati, bukan untuk kemudian buat kita bahagia, tapi untuk kemudian kita belajar betapa sakit, sedih dan perihnya ditinggalkan dan dilupakan. Ujian itu menguatkan, bukan melemahkan. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah dalam proses hijrah. Hijrah berproses, berprogres, kalaupun banyak yang protes, jangan dibawa stres. Jalani aja sampai beres biar sukses. Oke, insya Allah itu dulu dari saya. Insya Allah kalau ada pertanyaan nanti bisa dipertanyakan nanti, dihitung sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Kalau tidak ada, silakan langsung Ustaz. Tafadhol Ustaz. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sore hari ini menjadi pembuktian bahwa ternyata Boboto sama The Jack itu bisa akur gitu kan. Tas dulu kita. Ya Alhamdulillah, karena memang tinggal cukup duduk aja bareng, ya kan? Cukup duduk bareng dan itu sudah menjadi semua bahasa yang bisa digambarkan, dilukiskan, dituliskan dan ya diungkapkan. Karena ada orang yang udah satukan aja gini dan sebagainya. Cukup kita duduk begini saja, udah ini dari Sunda, ini anak Betawi 24 karat, yang ini Melayu. Begitu kan? Ini orang Pontianak, Ustadz Lukman. Maka kita katakan bahwa itulah kalimat tauhid yang menyatukan kita, bahwa sesungguhnya kalimat ini lebih tinggi dari semua hal yang kita hari ini banggakan. Tidak ada yang lebih tinggi dari kalimat tauhid ini. Maka tadi di akhir dari statement guru kita ya, Ustaz Andi Boni, Masya Allah, bahwa hijrah itu memang berproses dan berprogres gitu ya. Nah maka saya dengan apa yang kami hadirkan hari ini ingin sampaikan bahwa hijrah kita ini adalah paling tidak memberikan 3 manfaat. Ada 3 hal. Yang pertama adalah tatkala seorang itu berhijrah, tadi saya sebutkan, putuskan, tinggalkan, ya kan, atau nyatakan bahwasanya saya siap meminangmu, begitu. Nah, yang pertama adalah saat orang itu berhijrah, orang akan mendapatkan yang disebut dengan istilah syaja'ah, keberanian. Tadi di belakang layar ngobrol-ngobrol tentang bagaimana hiruk pikuk, hingar bingar, pusing-pusingnya tentang hijrah fest ini, sama segenap panitia di belakang. Tapi karena kita sudah menyatakan hijrah, syaja'ah itu datang, keberanian itu muncul, rasa takut itu menghilang. Ada dak dik duk der, yakin ada. Tapi sesungguhnya tatkala kita sudah menyatakan hijrah dan membantu orang-orang ingin hijrah, anak katakan tadi sama panitia di belakang sana, sungguh ini adalah pembuktian keberanian kita. Makanya orang-orang hijrah itu berani. Berani nggak? Berani. Amr bin Salamah itu sudah sampai siap, semuanya diangkut dari Mekah menuju Madinah, menuju Yathrib kala itu, semuanya sudah diangkut nih, istrinya, anaknya, perbekalannya. Tiba-tiba mertuanya bilang, apa katanya? Abu Salamah begini, hei, turunkan istrimu, turunkan anakmu. Sakitnya di mana tanya? Ya, sakitnya bukan cuma di sini, tapi di sekujur badan. Kenapa sakit di sekujur badan? Karena sebelumnya itu dia sudah buktikan bahwa saya ingin berhijrah bersama Rasulullah SAW dan ini perbekalan yang saya cukupkan untuk berangkat ke sana. Tahu tiba-tiba kayak gitu, Masya Allah, itu lebih nyesak daripada seorang yang datang melamar kemudian ditolak. Ini kayaknya pernah ditolak nih, yang mana tadi? Masya Allah, korban ya, 4 kali, Masya Allah. Takbir, Allah, 4 kali, Masya Allah. Tolong nanti panitia boleh diberikan ucapan ini ya Pak. Masih hidup lagi. Masih hidup lagi. Itu luar biasa loh, menyesakkannya. Kenapa? Karena tatkala seorang Abu Salamah datang bersama istrinya dan anaknya ingin berangkat hijrah, itu nyesaknya bukan main, karena semuanya itu sudah disiapkan jauh-jauh hari.
tatkala sudah di last minute ternyata dihentikan oleh mertuanya. Saat itu Abu Salamah rela meninggalkan istri dan anaknya. Keberanian dia tunjukkan bahwasanya ini panggilan Allah, ini adalah ketentuan Rasulullah SAW, berangkat. Tapi disinilah the true love of Ummu Salamah. Masya Allah, sejak hari di mana di tempat itu ditinggal dia sama suaminya, besok pagi dia datang ke situ dan dia berdiri, dia pandangin itu semua jalannya, dia lihatin semua. Tapi ini pasangan halalnya, ya Ustaz Andi ya Kang Andi. Ini pasangan halalnya, di situ dia lihatin gitu. Setiap hari, kenapa? Karena dia nggak pernah tahu kapan dia akan menyusul suaminya. Dia nggak pernah tahu kapan kira-kira dia bawa anaknya ditemukan dengan ayahnya. Dia nggak pernah tahu kapan dia nantinya bisa bersama lagi sebagaimana di Mekah. Kebayang nggak? Di situ adalah sesungguhnya perjuangan hijrah seorang Abu Salamah membutuhkan syaja'ah, keberanian. Makanya kalau orang-orang hijrah nggak berani, dipertanyakan hijrahnya. Nggak berani. Mau digagalin acara ini misalkan, jangan, teruskan aja. Mau ada apa misalkan dengan acara ini, tapi alhamdulillah sejauh ini lancar. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini. Artinya kalau setiap ada orang yang hijrah kemudian dia keberaniannya itu tidak muncul, mesti ada yang kurang dalam hijrahnya. Orang hijrah berani, syaja'ah. Hari itu dia menyatakan bahwa saya tinggalkan istri dan anaknya. Masya Allah, begitu Allah pertemukan nanti di Yasrib, sampai ini membuktikan bahwa sesungguhnya Ummu Salamah itu cinta terberatnya ya adalah Abu Salamah. Saat Abu Salamah dipanggil oleh Rasulullah SAW, kala itu ingin membereskan seorang yang bernama Khalid bin Sufyan al-Khuzai. Saat dia ingin diberesin itu, apa katanya? Siapa yang akan membereskan Khalid bin Sufyan al-Khuzai? Anallahu ya Rasulullah. Kata Abu Salamah, biar aku. Padahal habis perang Uhud, lukanya itu masih menganga, masih banyak di sana sini itu belum kering. Apa katanya? Anallahu ya Rasulullah, biarkan aku yang membereskan Khalid. Baik, kalau kayak gitu, apa katanya? Kata Rasulullah SAW, kau pergi bersama 150 pasukan, kau pergi, coba kau baik-baik dakwahkan, kalau enggak juga kau yang lebih tahu bagaimana seharusnya kau bertindak. Masya Allah, setelah itu ternyata dia beres, dia sukses, dia tuntas. Apa yang terjadi setelah? Ternyata lukanya tambah banyak. Begitu lukanya tambah banyak dan dia tahu itu mau meninggal, dia panggil istrinya, ya Ummu Salamah, wahai ibu dari Salamah ini. Kenapa? Hal satatazawwaj ba'di hadha? Apakah engkau akan menikah setelahku meninggal? Katanya, la atazawwaj ba'daka abada. Masya Allah. Dia katakan, bang, ayah nggak bakalan nikah lagi bang setelah abang meninggal dunia. Masya Allah ya. Anda tanya sekarang, kalau ada ikhwan istrinya meninggal, antum kok dua kali nih? Tadi bilang 4 kali, ya. Sekarang ketawa paling gede. Kenapa Anda curiga nih? Kenapa? Ya kan? Ada seorang akhwat meninggal, istrinya meninggal. Anda tanya, lebih siap seorang istri, seorang akhwat menjanda atau seorang ikhwan menduda? Kayaknya antum pakar banget dalam masalah ini ya. Karena sebagian seorang sahabat itu begitu cintanya kepada sahabatnya, istri suaminya, dia katakan saya nggak akan pernah menikah setelahmu ini. Makanya nanti istri dari Abu Darda sama dia katakan, waktu Abu Darda mengatakan, ya Ummu Darda, apakah engkau akan menikah lagi setelahku? Tidak. Sebagaimana dahulu engkau datang ke rumah orang tuaku untuk meminangku, nanti aku akan meminangmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dia katakan begitu, tapi lihat sebagaimana Abu Salamah tadi memanggil Ummu Salamah, apa katanya? La, tazawwaj ba'di. Tazawwaj ba'di, dia katakan nikahlah engkau setelahku. Bukti bahwasanya tatkala keberanian itu muncul, keberanian itu hadir, keberanian itu datang, keberanian itu ada di antara kita orang-orang yang berhijrah, khitamuhu misk. Akhir dari perjalanan itu baik, indah. Ummu Salamah akhirnya setelah terpisah dengan suaminya, dipisahkan 2 kali. Pertama dipisahkan dari Makkah ke Madinah, yang kedua dipisahkan dari Madinah selama-lamanya dengan suaminya. Tapi dia dapat dengan sesuatu yang lebih baik. Apa sesuatu yang lebih baik? Tatkala Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah untuk berdoa, Abu Salamah meninggal dan Rasulullah mengatakan, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wa khlufuhu fi aqibihi fis salihin. Waktu itu Rasulullah mengatakan gini, semoga
Allah mengganti yang lebih baik untukmu wahai Ummu Salamah. Ummu Salamah diajarkan semoga Allah menggantikan yang lebih baik untukmu wahai Ummu Salamah. Apa yang dikatakan Ummu Salamah? Aku akan baca doa yang kau ajarkan wahai Rasulullah SAW. Tapi kalau kita sekarang ngomong begitu modus. Suaminya meninggal dunia, sabar ya, ukhti, ini sudah suratan ilahi. Ya, apa hendak dikata? Ya, kalau memang sudah terjadi, inilah ketentuannya. Maka mudah-mudahan ada orang yang lebih baik nanti yang akan menjadi pengganti dan mengisi ruang hati yang kosong ini. Gitu ya. Itu ternyata modus seorang ikhwan yang mengatakan bahwa dia ingin katakan, gua bakal ngelamar lu setelah ini. Padahal seorang akhwat yang ditinggal oleh suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, maka tatkala dia dapatkan syaja'ah ini, buahnya manis. Siapapun yang hijrah hari ini, dan kita katakan kita berhijrah setelah hari ini, buah syaja'ah itu manis, keberanian itu manis. Yang kedua adalah orang yang hijrah itu itmi'nan. Apa itu itmi'nan? Adalah tenang hidupnya. Sekarang saya tanya, ya, setelah memutuskan untuk berhijab, yang tadinya tidak berhijab masih makan nggak? Masih makan nggak? Masih. Yang keluar dari praktek ribawi masih makan nggak? Masih. Sekarang angkat tangannya yang rizkinya cukup, angkat tangan. Rizkinya cukup. Anda mau lihat rizkinya cukup? Masya Allah. Baik, turunkan lagi. Anda ingin bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yamuta ahadun qabla an yastawfiya rizqahu. Seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai rizkinya dicukupkan oleh Allah. Angkat tangan lagi yang tadi bilang rizkinya cukup. Loh, tadi kayaknya banyak deh. Seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai dicukupkan rizkinya. Angkat tangan lagi. Orang yang hijrah itu itmi'nan, tenang dia. Kenapa tenang? Karena Rasulullah SAW katakan bahwasanya di atas itu ada sesuatu yang tidak akan pernah tertukar, namanya pintu rizki. Dan yang ketiga adalah seorang yang berhijrah, dia akan mendapatkan sesuatu yang disebut dengan tafaul. Apa itu tafaul? Tafaul adalah optimisme dalam hidup. Dasarnya dan ahlan wa sahlan wa marhaban Ustaz. Kefal. Sehatnya. Wah, bagus. Yang terakhir, tafaul. Orang yang berhijrah itu mendapatkan sebuah keadaan di mana dia itu tafaul, optimis. Orang yang optimis didasari dengan hadis Rasulullah SAW. Apa itu hadisnya? Bahwasanya man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya, dari sebelumnya itu. Makanya ikhwati fillah azanillahu yakum, jangan pernah takut tatkala Anda putuskan itu, Allah ingin takdirkan yang terbaik untuk Anda. Ya, tadi kalau mantan, apalagi? Udahlah, tadi Ustaz Andi bilang begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan nanti bagaimana hijrah ini ternyata sungguh sangat luar biasa dari guru-guru kita yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mantan itu singkatan dari manis dalam ingatan, Ustaz. Cukup dikenang, jangan mengenang jadi air mata. Tobat, tobat. Biar mesra katanya. Dejeknya jadi ada 2. Ya, bantu Persib ya, insya Allah, insya Allah. Tafadhol Ustaz Abu Fida ya. Ustaz Abu Fida. Oh, saya. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin qaribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan guru-guru saya, Al-Ustadz Al-Mukarram, Masya Allah, ini sahabat saya. Dulu saya banyak belajar halal dan haram dari beliau. Kita pernah makan di satu restoran, di mana di restoran ini saya biasa makan di sana. Padahal ada label halalnya ya Ustadz waktu itu ya.
Pada saat itu kami memesan makanan yang biasa, terus beliau mau memesan makanan ikan bakar begitu. Ingat sekali saya. Tapi pada saat beliau bilang saya pesan ikan bakar Mbak, tapi sebentar, boleh nggak saya lihat yang namanya kuasnya? Tolong celupkan kuas itu di dalam air hangat begitu Ustaz ya. Tolong dicelupkan di sana, nanti 5 menit atau 10 menit tolong bawa ke saya lagi. Kata beliau ini. Pada saat 10 menit dibawa ke beliau, beliau lihat, beliau langsung bilang, saya pesan pempek saja, katanya. Saya kaget, ada apa Ustaz? Terindikasi kuasnya adalah bulu babi. Allahu Akbar. Saya sering makan di situ Ustaz. Allahu Akbar. Jadi yang namanya hijrah itu ternyata, hijrah itu seluruh proses terus. Pada saat kita sudah belajar lama belum tentu kita mencapai proses hijrah pada yang namanya top levelnya. Jangan, siapa tahu kita malah belum ada apa-apanya. Saya banyak belajar dari beliau, Ustadz Luqmanul Hakim, Masya Allah. Dan juga di sebelah ini mentor saya di Trans TV, Masya Allah. Ya, wajah beliau selalu menghiasi ini pagi-pagi nih biasanya. Suka lebay mungkin. Tat biar kelihatan mesra tadi sudah. Masya Allah. Ini guru saya juga, Allahu Akbar. Tadi beliau sudah menyampaikan. Kalau antum mau belajar sirah nabawiyah, detil dengan sedetil-detilnya silahkan. Salah satunya beliau yang sangat betul-betul mumpuni di dalamnya. Masya Allah. Masya Allah, guru saya juga. Yang paling ujung walaupun paling muda. Subhanallah. Tapi istri cuma satu. Satu dan satu-satunya. Iya, pasti ada istrinya. Ikut ya. Live IG Ustaz. Oh iya, ya udah mati kutu udah. Tapi iya betul, lebih baik satu saja Ustaz daripada nanti nggak sanggup, ya kan? Ya Bismillah, Handi Boni, Ustadz Handi Boni. Ketemu waktu itu kami di Jogja pertama kali, tapi Masya Allah ketawaduannya luar biasa. Ya, beliau dulu sempat banyak mengateiskan orang, tapi kemudian orang-orang diateiskan itu diislamkan kembali. Masya Allah. Kita dari dulu Islam, belum pernah ngislamin orang kayaknya. Kan begitu ya. Oleh karena itu jangan kemudian memandang sesuatu itu dari zahirnya saja. Dari luarnya saja, dari masa lalunya saja. Bukankah seorang Umar bin Khattab dulu mempunyai masa lalu yang kelam? Lihat sekarang yang namanya kuburannya ada di mana. Antum dari awal Islam, dari kecil Islam. Kita dengan yang namanya Islam itu dekat dan akrab sekali. Tapi belum tentu nanti kuburan kita ada di mana. Belum tentu pada saat kita wafat malah kita diwafatkan dalam keadaan naudzubillah su'ul khatimah. Oleh karena itu teman-teman yang hadir di sini, walaupun banyak sekali kami mendapatkan bahasa-bahasa miring di luar sana. Bahasa-bahasa miring terhadap apa? Terhadap kegiatan kita ini. Wallahu alam. Yang penting adalah kita tidak mencari ridho makhluk. Yang kita cari adalah ridho Allah. Setiap langkah kaki kita ke sini insya Allah Allah akan hitung. Setiap langkah kaki ke sini, setiap tanah yang kita pijak insya Allah tanah itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang akan kita lakukan. Esensinya yang penting adalah hijrah itu bukan penampilan dan hijrah itu bukan pelarian. Kadang-kadang banyak yang berkata seperti ini. Itu si fulan hijrah karena hidupnya udah mentok. Betul? Fulan hijrah karena kan dulu dia emang gak jadi apa-apa dulu. Udah gak mungkin lah, ngapain? Sekarang hijrah, biar apa? Lari dari masalahnya. Orang yang hijrah bukanlah orang yang lari dari masalah. Afwan, ana berdiri Ustaz ya. Betul ya. Orang yang hijrah bukan orang yang lari dari masalah. Tapi orang yang hijrah adalah orang-orang yang paham bahwa masalahnya tidak akan pernah bisa selesai kecuali dia mendekat kepada apa? Kepada yang mencarikan atau memberikan solusi bagi masalahnya. Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih dahsyat? Siapa yang lebih utama daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kemudian memecahkan masalah kita? Saya kalau boleh mau cerita sedikit. Saya pun orang hijrah. Beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita anggap, ya. Itu saya kehidupan sangat hedonis sekali, duniawi sekali, duniawi. Waktu itu menjalankan sebuah tambang adanya di Bima di NTB, Nusa Tenggara Barat. Kalau punya tambang berarti kemudian punya investor. Kalau punya investor berarti punya partner. Kalau punya partner, kalau misalnya tambang itu biasanya partnernya dari Chungkwok, dari China, dari Guangzhou.
Belum pernah saya dapat partner dari Guangzhou ngajakin main ke masjid. Gak ada. Pasti ke tempat-tempat yang ya you know lah, begitu ya. Kayak begitulah. Nah pada saat itu subhanallah, kayaknya uang ada, memang. Tapi setiap yang namanya weekend isinya, subhanallah, isinya, nauzubillah, summa nauzubillah. Bukannya membongkar aib, tapi ambil ibroh dari dalamnya. Ambil ibroh, ambil pelajaran. Jangan terpaku dengan apa yang saya katakan, tapi ambil pelajarannya. Bahwa pada saat itu adanya hanya maksiat, maksiat, maksiat. Dan kita apa? Tertawa di dalam kemaksiatan itu. Kayaknya banyak, tapi kosong, nol. Di hadapan Allah bahkan jauh sekali. Kita merasa dari uang tambang itu sudah bisa apa? Sudah bisa kemudian memberikan sedekah. Memberikan community development untuk orang-orang sekitarnya. CSR begitulah ya namanya. Kita berikan kepada mereka, kayaknya kita sudah wah hidup kita berguna sekali. Tapi ternyata tidak di mata Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi itu di ayat 104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kata Allah. Ada orang-orang yang waktu hidup di dunia amal mereka itu sia-sia. Mereka itu merasa sudah sangat baik dan dekat sekali kepada Allah. Padahal kata Allah mereka jauh. Jauh. Cek kepada diri kita sendiri. Kepada hati antum, kepada diri saya dan semua yang ada di sini. Jangan-jangan kita masih kegeeran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. GR kita. Yang nutup jilbabnya yang sudah panjang kegeeran. Karena apa? Ternyata nutup jilbabnya yang panjang tidak kemudian menutup yang namanya aib-aibnya. Akhlaknya masih jahiliyah. Hati-hati. Hati-hati. Niatnya ke pengajian. Sampai sini kemudian menghujat kerudung orang. Masuk di dalam. Ih, lihat tuh. Kayaknya pakaiannya dari atas jilbab sampai bawah tabrakan ya warnanya. Padahal mau ngaji itu. Sama yang cowok juga. Yang sini celananya masih isbal, yang sini lah isbal. Itu nggak mau jalan barengan kadang-kadang. Lihat tuh. Ahli neraka pada jalan kayaknya. Ini ukuahnya di mana? Pada saat dalil sudah tidak masuk ke dalam hati, Quran tidak bisa masuk dalam hati. Mereka tinggi hati, merasa apa? Merasa aku yang paling benar, saya yang paling pas, ustadz saya yang paling top, yang lain-lain nggak ada. Hati-hati, syaitan, iblis itu dulu begitu. Iblis itu dulu itu taat sama Allah. Saking taatnya kemudian ada makhluk satu namanya manusia. Kemudian lihat sombongnya. Pernah melihat surga, taat ribuan tahun. Tapi kemudian Allah usir dari dalam surga. Kenapa? Sombong sekali. Bagaimana dengan kita? Surga belum pernah lihat. Nyium baunya belum. Kayaknya gak bakalan masuk juga. Subhanallah. Tapi sombong tiap hari. Kalau ditanya mati mau masuk apa? Surga yang mana? Masya Allah. Surganya surga Firdaus. Tapi kelakuan Firaun. Usikum wa ya nafsih bitaqallah. Ini dia. Bagi teman-teman yang menyatakan ingin hijrah. Bagi teman-teman yang merasa gak perlu hijrah, hati-hati. Bahwa pada saat ini, mulai detik ini, saat hari ini langsung bermohon kepada Allah saat di majelis ini, bermohon supaya apa? Allah kuatkan hijrah kita. Hijrah dari buruk jadi lebih baik. Dari lebih baik jadi lebih baik lagi. Dari lebih baik lagi memohon agar istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtitam dari saya, satu ayat, surat An-Nahl di ayat 110. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan kemudian sungguh kata Allah, sungguh Allah itu adalah pelindung bagi orang-orang yang hijrah setelah mereka mendapatkan ujian terlebih dahulu dan kemudian mereka berjihad dan sabar. Sungguh kata Allah, setelah itu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza
wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai dengan bersama membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awuz yang kita baca adalah deklarasi bahwasanya kita yang duduk di sini sama-sama berasal dari setetes mani. Ujung-ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran. Ta'awuz yang kita baca adalah sebuah deklarasi bahwasanya we are nothing. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ta'awuz yang kita baca barusan adalah sebuah kalimat yang menunjukkan bahwasanya kita amat sangat perlu perlindungan dari Allah. Setetes mani yang dengan izin Allah berubah menjadi makhluk seperti ini, hari ini dipertemukan Allah, duduk berkumpul. Selama ini saya hanya nonton di Instagramnya Ustadz Handi Boni. Saya lihat di Instagramnya ganteng, lihat aslinya lebih ganteng. Tapi beliau pernah cerita katanya ada yang lebih sakit waktu makan soto. Ternyata makan soto itu menyakitkan. Tahu kenapa menyakitkan? Karena makan sotonya di resepsi mantan. Anak kena terus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang beliau sudah punya pantun. Dulu jualan paku, sekarang jualan rambutan. Dulu tidak laku, sekarang jadi rebutan. Subhanallah. Ya, persib gitu ya. Saling support. Alhamdulillah Ustaz. Yang di samping saya guru saya Ustadz Ahmad Ridwan. Alhamdulillah selama ini hanya lihat di TV, lihat di Facebook. Dengan izin Allah bisa ketemu, bisa silaturahim. Kalau kami aja mau duduk bareng, masa teman-teman gak mau duduk bareng? Yang sebelah kiri guru besar, senior, sesepuh. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah pertemukan kita ngumpul bareng silaturahim. Teman-teman, saya punya waktu 7 menit. Saya boleh ngomong serius? Boleh? Siapa yang percaya bahwasanya di dunia ini tidak ada yang kebetulan? Kita itu bertemu atau dipertemukan? Bertemu atau dipertemukan? Berjalan atau diperjalankan? Kita semua diperjalankan. Ada waktu 7 menit, saya pengen ngajak teman-teman untuk duduk bareng-bareng. Ada yang pernah dengar kalimat ini enggak? Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Ada yang pernah dengar kalimat itu? Siapa yang tahu itu surat berapa, ayat berapa, saya kasih hadiah. Ar-Ra'du ayat. Ini jauh-jauh dari Pontianak datang ke sini, dapat hadiah. Surat 13 ayat. Tapi katanya orang Pontianak ngasih hadiah orang Pontianak enggak asli ya? Enggak boleh, oh boleh. Nanti hadiahnya ke Baitullah ya. Oke, hadiahnya ke Baitullah, ketemuan sama saya besok tanggal 13 di Masjidil Haram. Ketemuan di sana. Surat 13 ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Innallaha, ya ikut saya semuanya. Innallaha. Ya, satu huruf 10 kebaikan kata Rasulullah kan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Ikut saya ya, banyak orang ingin merubah dunia, tapi lupa merubah dirinya sendiri. Padahal perubahan besar dimulai dari saya. Dari siapa? Contoh, Assalamualaikum. Sekarang gantian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon yang saya dapat berbanding lurus dengan apa yang saya berikan. Saya kasih setengah,
Assalamualaikum, saya dapat baliknya Waalaikumsalam. Begitu saya panjang ngasihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, respon yang saya dapat juga panjang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baik yang dirahmati Allah, yang tadi jawab salamnya semangat, saya doakan mudah-mudahan yang belum nikah segera dapat jodoh. Nggak apa-apa ganteng, yang penting soleh. Nggak apa-apa cantik, yang penting soleha. Saya doakan yang punya penyakit, penyakitnya diangkat Allah. Biasanya kalau yang ketiga aminnya pasti kenceng. Saya dari Aceh sampai ke Sulawesi, pasti yang ketiga aminnya kenceng. Saya doakan yang tadi jawab salamnya semangat, mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Oke, baik. Semuanya angkat tangannya ikut saya. Saudaraku, lihat tangan saya. Ya ikut semuanya, tekanan. Ya semuanya ikut, tekanan. Mau lunas hutang nggak? Oke, saya kasih tahu caranya, yuk. Tekanan, berbanding lurus. Dengan gaya. Sekali lagi, tekanan, berbanding lurus. Dengan gaya. Ini hukum fisika. Sekali lagi, tekanan, berbanding lurus. Dengan gaya. Artinya, kalau hidupmu banyak tekanan, berarti kamu banyak gaya. Bertaubatlah saudaraku gitu. Sudah? Oke, sekarang pegang tangan temannya. Tangan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ada waktu 2 menit. Yuk, rangkulan. Sip. Ustadz boleh. Sudah? Sudah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku, hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah. Tidak ada yang kebetulan. Daun yang jatuh sungguh dalam pengetahuan Allah. Apalagi bertemunya kita di JCC ini. Saudaraku, aku tidak mengenalmu sebelumnya. Tapi aku tahu masalah kita sama. Yang membedakan adalah nominalnya. Saudaraku, aku mencintaimu. Karena Allah. Saudaraku, dari lubuk hati yang terdalam, saya mendoakan. Semoga Allah hadir dalam setiap lini kehidupanmu. Hidup tenang, bahagia, penuh berkah, sembuh, sehat, lunas, dapat jodoh yang terbaik, diberi anak keturunan, sampai ke Baitullah. Saudaraku, apapun masalahmu, Allah punya sejuta cara untuk mendatangkan pertolongan untukmu. Saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Suatu saat nanti, ketika Allah takdirkan, malaikat maut datang menghampiri, semoga Allah izinkan kita semua mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Saudaraku, hijrah itu adalah proses memperbaiki diri. Saudaraku, hijrah itu adalah proses memperbaiki diri. Tapi jangan jalan sendiri. Aku perlu engkau bersamaku
Insya Allah mulai hari ini, besok, lusa, seterusnya kita akan terus bersaudara sampai surga. Jauh di mata, dekat dalam doa. Sampai jumpa di Baitullah. Peluk temannya, peluk saudaranya, bilang kita bersaudara sampai surga. Aku mencintaimu karena Allah. Sampai jumpa di surga. Sampai jumpa di Baitullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak. Sampai jumpa di Baitullah. Hijrah adalah proses memperbaiki diri. Tapi jangan jalan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Allahu Akbar. Silakan dibuka sesi pertanyaan, dihitung sampai 3, 1, 2, 3, terima kasih kalau tidak ada.